Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 26 Mei 2022 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas, bab 24, ayat 46 sampai dengan ayat 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perpisahan senantiasa membawa sebuah duka cita. Tidak ada dari antara kita yang menghendaki dengan sukarela dan senang hati tanpa ada alasan yang memadai menghendaki peristiwa perpisahan itu terjadi. Apalagi jika peristiwa perpisahan itu terjadi pada orang yang sangat kita cintai. Namun, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari raya kenaikan Tuhan ini begitu unik. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menunjukkan kepada kita sebuah hal yang sama sekali di luar apa yang kita bayangkan. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menyatakan dengan jelas sebuah perpisahan yang membahagiakan. Pada bagian akhir dari perikop yang tadi kita dengarkan, Lukas memberitahu kita, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin para murid yang hendak ditinggal oleh Tuhan Yesus untuk selamanya, sekali lagi, ditinggal untuk selamanya, di mana Tuhan Yesus benar-benar tidak akan menampakkan dirinya lagi. Namun bagaimana mungkin para murid bisa menerima perpisahan ini dengan sukacita? Kalau kita lihat bagian sebelumnya, ada kata-kata menarik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lantas, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, apakah itu berarti bahwa para murid bisa menerima perpisahan dengan Tuhan Yesus serta-merta karena mereka diberi warisan, yakni berkat oleh Tuhan Yesus? Saya katakan warisan karena itu diberikan di saat akhir perjumpaan dengan para murid. Warisan yang berupa berkat yang diberikan dalam bentuk sebuah perlengkapan dan kuasa dari tempat tinggi, sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Atau adakah hal lain yang membuat para murid bisa dengan legowo dan bahkan bersuka cita berhadapan dengan perpisahan yang selamanya itu, perpisahan bersama dengan sang guru tercinta mereka? Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kalau kita menyimak dengan baik awal dari perikop yang tadi kita dengarkan, kita mendengarkan sebuah berita yang sangat penting. Lukas mencatat demikian. Lalu ia, Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dengan demikian, para murid bersuka cita bukan hanya karena mendapatkan berkat Tuhan, sebuah berkat yang menjadi warisan yang begitu berharga bagi mereka guna menjalani kehidupan serta mewartakan kasih Tuhan. Para murid bersuka cita juga karena mereka mendapatkan sebuah pelajaran terakhir yang sangat berharga. Sebuah rangkuman dari kitab suci di mana Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga, dan bahwa dalam namanya, dalam nama Mesias, berita mengenai pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Pertanyaannya, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, mengapa kata-kata Tuhan Yesus ini begitu berharga? Perkataan Tuhan Yesus ini menjadi begitu berharga karena ini adalah bukti solidaritas Tuhan Yesus terhadap manusia. Bukankah kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar menjalani kehidupan yang kita jalani? Jatuh, bangun, menderita, bangkit. Bukankah hal ini berarti juga bahwa solidaritas Tuhan Yesus yang turun ke dunia karena cintanya yang begitu besar kepada umat manusia itu benar-benar nyata? Mengapa demikian? Karena rangkuman kehidupan Tuhan Yesus adalah sebuah refleksi dari kehidupan yang juga kita geluti sehari-hari. Kita yang menderita, entah karena kejahatan yang kita lakukan sendiri, atau kesalahan yang kita lakukan sendiri, atau kita menderita karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kita yang pada akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa berdiam diri dari kondisi keterpurukan semacam ini. Kita yang kemudian sadar bahwa kita perlu bangkit, di mana kebangkitan itu baru terjadi kalau kita berani dengan rendah hati mengakui aneka kesalahan kita. Dan kita juga berani bertobat dari laku hidup kita yang lama. Kita yang baru akan bisa menapakkan langkah kaki kita dengan mantap
ke jalan hidup yang baru hanya ketika setelah kita mendapatkan pengampunan, baik dari orang yang barangkali kita sakiti, atau lebih-lebih pengampunan dosa dari Tuhan sendiri. Namun lebih dari itu, sahabat Fresh Juice yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan serta-merta sebuah perpisahan. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Tuhan naik ke surga dengan juga menanti para murid untuk kembali juga kepadanya di surga. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus juga menantikan kita semua yang sedang berjalan di jalannya. Dengan demikian, sahabat Fresh Juice yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah tanda di mana para pengikutnya juga bisa turut ambil bagian dalam kerajaan surga. Inilah yang pada akhirnya membuat para murid bahagia. Mereka mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Mereka mendapatkan warisan berkat yang begitu berharga. Dan pada akhirnya mereka juga mendapatkan sebuah janji akan kehidupan surgawi. Karena itulah, sahabat Fresh Juice yang terkasih, perpisahan yang mereka alami adalah sebuah perpisahan yang membahagiakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 26 Mei 2022. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.